Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berada pada bulan Desember, bulan penuh sukacita, bulan penuh damai dan sejahtera. Puji Tuhan, saya menyapa jemaat GPDI Pelita Kasih Solo dari mimbar Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Pondok Bahar, Kota Tangerang. Sebelum saya menyampaikan firman Allah, mari saya mengajak jemaat sekalian untuk kita bersama-sama berdoa untuk sambut firman Tuhan. Haleluya. Bapa kami dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang ajaib, yang telah datang bagi kami semua untuk menyelamatkan kami, memberikan damai dan sukacita buat kami semua. Tiba saatnya Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah seberapa banyak kami mendengar firman-Mu pada sore hari ini, pada saat ini, kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami terima firman Allah dengan penuh ucapan syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sehat sekali lagi saya sampaikan untuk jemaat Tuhan yang ada di kota Solo, GPDI Pelita Kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengajak langsung untuk membuka Alkitab kita. Renungan firman Allah pada saat ini saya akan memberikan tema damai dan sukacita Natal. Mari kita akan simak baik-baik pembacaan firman Allah yang terambil dalam Lukas pasal 2 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya baca, demikianlah firman Tuhan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Puji Tuhan. Sebelum saya lanjut dalam menyampaikan renungan firman Allah, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan renungan firman Tuhan saat ini. Nah, sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah beberapa ayat yang kita sudah baca dari perikop berita tentang bagaimana kabar berita kelahiran Yesus disampaikan, diberitakan oleh para malaikat kepada gembala-gembala yang sedang ada di padang Efrata. Ya, tema firman Allah saat ini adalah damai dan sukacita. Setiap kali kita merayakan Natal, tentu Natal itu sebenarnya identik dengan suasana damai dan suasana yang penuh dengan sukacita. Di dalam ayat ini katakan bahwa kabar berita kelahiran Sang Juru Selamat, para malaikat katakan bahwa sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Berarti berita atau peristiwa kelahiran Yesus Sang Juru Selamat adalah sebuah peristiwa yang memberikan kesukaan, memberikan sukacita yang besar. Itu pertama. Lalu yang kedua,
setelah berita itu disampaikan, lalu para malaikat memuji Allah. Mereka berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Yang kedua, ada damai sejahtera. Di dalam peristiwa Natal, damai juga disampaikan oleh para malaikat, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jemaat Tuhan sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai hamba Tuhan, saya tentu kembali mengingatkan kepada kita semua bahwa setiap Natal yang kita rayakan, setiap kita sampai tiap tahunnya dalam bulan Desember kita merayakan Natal. Ya, ketika kita merayakan Natal, seharusnya suasana hati yang penuh dengan damai dan sukacita yang sejati itu seharusnya ada dalam hati kita semua. Nah, segala yang kita lakukan dalam kita merayakan Natal, ya, kita melakukan banyak hal, entah kita di dalam rumah kita, entah di dalam gereja kita merayakan Natal, segala macam pernak-pernik kita pasang. Lalu kita juga tentu banyak persiapan menjelang Natal untuk anak-anak, untuk suami, untuk istri dan lain sebagainya. Saya ingin sampaikan bahwa itu semua kita lakukan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu hanya sebuah ekspresi dari jiwa dan hati yang limpah, yang penuh dengan damai dan sukacita. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, esensi Natal sekali lagi adalah suasana hati yang penuh dengan damai dan sukacita. Nah, mengapa dalam peristiwa Natal ini kabar sukacita dan damai inilah yang paling dominan diberitakan oleh para malaikat? Mengapa? Sebab memang sudah dinubuatkan dalam Alkitab, di dalam Yesaya pasal 9 ayatnya yang kelima, saya bacakan di sana bahwa sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bayi Yesus yang sudah dinubuatkan jauh-jauh hari, sejak dari zaman Nabi Yesaya melayani, sudah disampaikan bahwa bayi yang akan lahir itu akan disebutkan orang sebagai Raja damai. Haleluya. Jadi jemaat sekalian, standar ukuran damai dan sukacita saat kita menjalani sepanjang bulan Desember, kita merayakan menghadapi Natal, bukanlah apa yang tampak dari luar. Segala kegirangan, kebahagiaan yang hanya nampak sekilas dari luar, itu hanya ekspresi saja. Tetapi sekali lagi, ketika kita masuk dalam perayaan Natal, menyambut Natal, berarti ada sukacita, ada damai dalam hati kita. Sidang jemaat Tuhan sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ya, damai sejahtera dan sukacita itu ukurannya bukanlah ketika kita sampai pada tingkat sosial tertentu, baru kita menikmati damai dan sukacita. Damai dan sukacita yang ada dalam hati kita, yang Tuhan berikan dalam hati kita, tidak juga bergantung pada waktu siang atau malam. Juga tidak bergantung pada musim yang sedang berjalan. Haleluya. Juga tidak tergantung pada seberapa banyak harta kepunyaan yang ada dalam diri kita. Tetapi kembali sepenuhnya, ya, bahwa damai dan sukacita itu
kembali kepada hati kita. Ketika kita membuka hati kita bagaikan palungan, mempersilahkan bayi Yesus ada di sana, maka ketika Yesus ada dalam kehidupan kita, maka sudah bisa dipastikan bahwa damai dan sukacita itu mewarnai kehidupan kita. Kaya miskin itu adalah realita kehidupan. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi sekali lagi bahwa damai dan sukacita tidak bergantung kepada hal-hal yang bersifat lahiriah. Tetapi sekali lagi sepenuhnya bergantung kepada bagaimana kita memberi hati kita, hidup kita bagi Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Jadi yang pertama bahwa damai dan sejahtera, damai dan sukacita itu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam peristiwa Natal. Nah, kita kembali dalam sejenak dalam Lukas pasal yang kedua. Ya, di sana dikatakan bagian yang kedua bahwa damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Di antara manusia atau orang-orang yang berkenan kepadanya. Dapatkah seseorang menikmati, merasakan damai dan sukacita sementara kehidupannya tidak berkenan kepada Tuhan? Tentu kita bisa pastikan orang itu jauh dari damai dan sukacita. Sebab damai dan sukacita yang sejati hanya datang dan dikerjakan oleh Tuhan melalui Roh Kudus-Nya. Katakan amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera di antara orang-orang yang berkenan kepadanya. Siapakah orang-orang yang berkenan kepadanya? Tuhan tidak membedakan setiap orang dari warna kulitnya, dari seberapa banyak harta miliknya. Tetapi orang-orang yang berkenan kepadanya adalah orang-orang yang mau hidup benar. Haleluya. Orang-orang yang mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Orang-orang yang hidup mentaati firman Tuhan. Itulah orang-orang yang hidup mereka berkenan kepadanya. Nah, mereka-mereka yang hidup benar, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, ya, mereka dikatakan mereka orang-orang yang hidup benar, yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Dan ini tidak jauh kaitannya dengan berkat Tuhan, jemaat. Di dalam Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-6, bagian A di sana dikatakan bahwa berkat ada di atas kepala orang benar. Bicara berkat, bukankah ada dua macam berkat? Yang pertama, berkat secara jasmani. Ya, kita bekerja, Tuhan berkati pekerjaan, usaha kita. Itu berkat secara jasmani. Tentu kita rindu ada peningkatan, ada kemajuan. Kita diberkati Tuhan. Lalu berkat yang kedua adalah berkat-berkat yang bersifat rohani. Termasuk adalah damai dan sukacita. Haleluya. Damai sejahtera Yesus berikan, Dia sediakan untuk kita yang hidup berkenan kepadanya. Oleh sebab itu lebih dari segala apa yang ingin kita capai jemaat, untuk kita bisa menikmati damai dan sukacita dalam pengiringan pelayanan kita, teristimewa damai dan sukacita saat kita merayakan Natal. Ingatlah, itu tidak bergantung kepada baju baru yang kita kenakan. Itu tidak bergantung kepada segala macam perhiasan yang kita kenakan, yang kita pakai. Itu tidak bergantung pada seberapa banyak uang yang kita punya. Tapi itu sekali lagi bergantung kepada bagaimana kita membuka hati untuk Yesus bekerja dan berkarya. Puji Tuhan, satu ayat lagi yang terakhir saya sampaikan menjadi renungan kita, yaitu dalam Yohanes pasal yang ke-14
ayatnya yang ke-27. Saya baca. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jemaat sekalian, mari kita jalani hidup kita ya, dengan segala macam situasi keadaan dengan suasana hati yang damai dan sukacita. Damai sukacita di gereja saat kita merayakan Natal. Damai sejahtera di keluarga, rumah tangga kita masing-masing. Ya, kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukankah itu hidup yang paling membahagiakan? Hidup dalam damai dan sukacita. Tidak bergantung hanya pada bulan Desember. Ketika kita membuka dan memberi hati bagi Yesus, setiap hari kita dalam damai dan sukacita. Setiap bulan kita hidup dalam damai dan sukacita. Katakan amin. Sebab apa? Yesus Raja Damai ada di hati kita. Jadi tidak terikat hanya pada bulan Desember. Hanya pada saat kita merayakan Natal saja kita nikmati damai dan sukacita. Tapi sepanjang hidup kita, setiap hari, setiap saat ketika kita jalani hidup bersama dengan Yesus, maka senantiasa kita merasakan ada damai dan sukacita dalam hati kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat GPDI Pelita Kasih Solo. Tuhan Yesus memberkati, tetap memberikan kesehatan, kekuatan dan sukacita. Demikian renungan firman Allah yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada kesempatan ini kami telah menerima mendengar renungan firman Allah. Biarlah menjadi doa kami, damai dan sukacita Natal itu senantiasa mewarnai kehidupan kami setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Kami berdoa pada kesempatan ini untuk kesehatan Bapak Gembala Jansen Lauli. Tuhan, biarlah kiranya tangan kasih kemurahan-Mu terulur untuk memulihkan dengan sempurna dari kesehatan Bapak Gembala kami di GPDI Pelita Kasih Tuhan. Biarlah uluran tangan kasih-Mu yang penuh kuasa akan memulihkan, menyembuhkan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kalau Tuhan yang bekerja. Kami akan melihat keajaiban Allah, perbuatan Tuhan yang besar. Terpujilah nama-Mu dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat GPDI Pelita Kasih Solo yang sudah bersekutu kepada Tuhan bersama-sama pada kesempatan ini. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Kami alaskan semuanya dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat selalu. Haleluya.